Jumpa lagi bersama Bu Ayu dalam pembelajaran IPA, struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup, bagian sistem pencernaan. Pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian berpikir atau bertanya, bagaimana ya proses pencernaan makanan dalam tubuh kita? Ya, benar sekali. Jadi, kita analogikan pencernaan makanan ini seperti mesin pabrik, ya. Jadi, kita sangat bersyukur memiliki organ-organ pencernaan yang bekerja secara normal setiap harinya untuk mencerna makanan kita. Apa saja ya organ-organ pencernaan tersebut? Yuk sama-sama belajar. Sistem pencernaan terdiri dari organ-organ pencernaan yang berfungsi dalam mencerna, menyerap, dan membuang sisa-sisa makanan dalam tubuh. Pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Perhatikan gambar urutan organ pencernaan dimulai dari mulut, epiglotis, esofagus, lambung, hati, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Berikut organ pencernaan dan fungsinya kita uraikan. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi, di mana yang berperan yaitu gigi dan lidah. Ada enzim amilase di dalam mulut yang berfungsi untuk memecah fatty yang merupakan karbohidrat kompleks menjadi glukosa, yaitu karbohidrat sederhana. Esofagus yaitu saluran berotot yang menghubungkan mulut dengan lambung. Terdapat lendir yang membantu melicinkan makanan dengan gerakan peristaltik. Makanan akan didorong masuk ke lambung. Epiglotis. Saat makan, maka katup yang disebut epiglotis ini akan menutup tenggorokan untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernapasan. Lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan atau yang disebut dengan enzim-enzim pencernaan. Terdapat beberapa enzim yang ada di dalam lambung. 1. Enzim pepsin yang mencerna protein menjadi asam amino. 2. Asam klorida atau HCl sebagai desinfektan atau pembunuh kuman. 3. Renin mengubah protein susu menjadi laktose. Dan yang keempat, enzim lipase yang berfungsi mengubah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Hati, pankreas, dan usus halus. Kita bahas usus halus dulu ya. Usus halus itu panjangnya sekitar 6 meter dengan diameter 2-3 cm. Berfungsi sebagai tempat proses pencernaan kimiawi yang terlama dari organ lainnya. Sedangkan hati dan pankreas mengirim zat-zat kimia untuk membantu proses pencernaan tersebut. Hati memproduksi empedu yang berfungsi untuk
memecah lemak yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. Setelah dibuat, empedu akan disimpan di dalam kantong empedu dan dikeluarkan ketika makanan mencapai usus halus. Pankreas terletak di antara lambung dan bagian awal usus halus yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi perhatikan di gambar ya, ini proses pencernaan makanan di usus halus. Setelah sari makanan diserap usus halus, yang tersisa hanya air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna seperti serat atau biji-bijian ke usus besar. Nah, di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Panjang usus besar sekitar 1,5 meter. Usus besar mengandung bakteri E. coli baik yang membantu pembentukan vitamin K. Akhir dari usus besar adalah rektum, tempat sisa-sisa makanan ditekan menjadi bentuk padat. Sisa makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus atau yang kita sebut dengan feses. Apakah kalian pernah mengalami gangguan pada sistem pencernaan? Ya, ini beberapa gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Ada penyakit GERD, asam lambung atau MA, luka lambung, batu empedu, IBS, IBD, diare, konstipasi atau sembelit, wasir atau hemoroid. Bagaimana ya cara merawat organ pencernaan? Berikut beberapa tipsnya. 1. Memperbanyak asupan makanan berserat. Mengkonsumsi probiotik, mengkonsumsi makanan alami, memperhatikan jam dan porsi makan, makan tidak tergesa-gesa, mengelola stres, cemas, atau gangguan panik, berolahraga secara rutin, dan mencukupi kebutuhan cairan.